Dunia Rania terasa berhenti berputar pada hari Selasa sore yang lembab. Udara Jakarta yang panas seolah menyusup masuk melalui celah ventilasi, membuat napasnya terasa sesak, meski pendingin ruangan di rumah megah mereka bekerja dengan maksimal. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa saja. Ia baru saja pulang dari rapat penting dengan klien, membawa sisa-sisa energi dan kepuasan dari proyek desain interior yang baru saja disetujui. Ia melangkah masuk ke dalam rumahnya, sebuah istana kecil yang ia bangun bersama suaminya, Dimas, dengan cinta dan kerja keras selama 8 tahun pernikahan mereka. Suara tawa kecil Laras, asisten rumah tangga mereka yang baru bekerja 6 bulan, terdengar dari arah dapur. Gadis muda berusia 20 tahun itu sedang bercanda dengan tukang kebun. Rania tersenyum tipis. Laras memang membawa keceriaan di rumah itu. Rajin, penurut, dan selalu tersenyum. Ia merasa beruntung telah menemukannya melalui sebuah yayasan penyalur yang terpercaya. Setelah meletakkan tas tangannya di sofa ruang keluarga, Rania memutuskan untuk membersihkan diri. Namun, alih-alih menuju kamar mandi utama di kamarnya, entah kenapa kakinya melangkah ke arah kamar mandi tamu yang juga sering digunakan oleh Laras. Kamar mandi itu terletak di dekat area servis, lebih kecil namun selalu terjaga kebersihannya berkat ketelatenan Laras. Saat ia hendak mencuci tangannya di wastafel, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah kotak kecil berwarna putih dan biru tergeletak di lantai, sedikit tersembunyi di balik tempat sampah. Awalnya Rania mengabaikannya, mengira itu hanya kotak sabun atau pasta gigi baru. Namun, rasa penasarannya mengalahkan. Sambil mengeringkan tangan, ia berjongkok untuk melihat lebih jelas. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat ia mengenali bentuk dan merek kotak itu. Sensitif. Sebuah merek alat tes kehamilan yang sangat ia kenal. Tangannya gemetar saat memungut kotak itu. Kosong. Pikirannya langsung berkecamuk. Untuk apa Laras membeli ini? Apakah ia punya pacar? Selama ini Laras selalu bercerita bahwa ia tidak punya siapa-siapa di Jakarta selain bibinya yang tinggal di pinggiran kota. Ia gadis desa yang lugu, datang ke kota untuk mencari nafkah demi membantu keluarganya. Rania mencoba menenangkan dirinya. Mungkin saja ini milik temannya. Mungkin Laras hanya membelikannya untuk seorang teman. Ya, itu pasti penjelasannya. Tidak mungkin ada hal lain. Namun, sebuah dorongan aneh membuatnya membuka tempat sampah di sebelahnya. Dengan perasaan jijik yang tertahan, ia menyingkirkan beberapa lembar tisu bekas. Dan di sanalah benda itu berada. Sebuah alat tes spek putih dengan 2 garis merah yang tercetak jelas. Positif. Sangat positif. Waktu seolah berhenti. Suara dengungan pendingin ruangan terdengar seperti raungan di telinganya. 2 garis merah itu seolah menatapnya, mengejeknya. Selama 5 tahun terakhir, Rania dan Dimas telah berjuang untuk mendapatkan 2 garis itu. Mereka telah menghabiskan ratusan juta rupiah untuk program bayi tabung, konsultasi dengan dokter-dokter terbaik, dan mencoba berbagai pengobatan alternatif. Setiap bulan, ia akan menatap alat tes dengan harapan yang meluap, hanya untuk disambut oleh 1 garis tunggal yang menyakitkan. Setiap kegagalan terasa seperti sayatan baru di hatinya, sebuah pengingat akan kekosongan di dalam rahimnya. Dan kini, 2 garis yang begitu ia dambakan muncul di alat tes milik pembantunya di dalam rumahnya sendiri. Rasa pusing menderanya. Ia bersandar pada dinding keramik yang dingin, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Siapa ayah dari anak ini? Kenapa Laras menyembunyikannya? Rasa iba yang awalnya muncul untuk gadis itu perlahan terkikis oleh gelombang pertanyaan yang mengganggu. Ia teringat percakapannya dengan Laras beberapa minggu lalu. Gadis itu mengeluh sering mual di pagi hari dan tidak enak badan. Rania, dengan polosnya, mengira Laras hanya masuk angin biasa. Ia bahkan membuatkannya teh jahe hangat dan menyuruhnya lebih banyak beristirahat. Betapa bodohnya dia. Tanda-tanda itu begitu jelas, namun ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk melihatnya. Ia memasukkan kembali alat tes itu ke tempat sampah, menutupnya rapat-rapat, seolah dengan begitu ia bisa mengubur kenyataan yang baru saja ia temukan. Ia meletakkan kembali kotaknya di bawah wastafel, persis di tempat ia menemukannya. Ia harus bersikap normal. Ia tidak boleh menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu. Ia perlu waktu untuk berpikir,
untuk mencerna informasi yang menghantamnya seperti badai. Dengan langkah gontai, ia keluar dari kamar mandi itu, hatinya terasa berat seolah ditimpa batu besar. Saat ia melewati dapur, Laras menyapanya dengan senyum manis seperti biasa. "Ibu sudah pulang? Mau Laras siapkan minum?" tanyanya dengan suara lembut. Rania hanya mampu mengangguk kecil, memaksakan seulas senyum yang terasa kaku di bibirnya. Di balik senyum lugu itu, kini Rania melihat sebuah rahasia besar yang tersembunyi. Dan entah kenapa, firasat buruk mulai merayap di dalam hatinya, sebuah firasat yang mengatakan bahwa rahasia ini akan menghancurkan dunianya. Firasat itu terasa dingin dan tajam, menusuk langsung ke jantungnya yang sudah terluka. Malam itu, meja makan terasa seperti panggung sandiwara. Rania berusaha keras memainkan perannya sebagai istri yang bahagia, sementara di dalam kepalanya, badai kecurigaan mengamuk tanpa henti. Ia menata hidangan favorit Dimas, semur daging, tumis kangkung, dan sambal terasi, dengan gerakan yang terasa mekanis. Setiap senyuman yang ia berikan pada Dimas terasa seperti topeng yang berat. Dimas, suaminya, tampak seperti biasa. Ia pulang kerja dengan wajah lelah, memberinya kecupan singkat di kening, lalu mengeluh tentang kemacetan Jakarta. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berbeda. Dan justru itulah yang membuat Rania semakin gila. "Kamu kenapa, sayang? Kok diam saja dari tadi?" tanya Dimas, menyadarkannya dari lamunan. Suaranya terdengar hangat dan penuh perhatian, suara yang sama yang selalu menenangkannya selama ini. Rania menggeleng cepat, memaksakan tawa kecil. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma sedikit lelah, proyek di kantor lagi padat banget." Bohong. Sebuah kebohongan pertama dalam lautan kebohongan yang mungkin akan segera ia selami. Dimas mengangguk mengerti, tangannya terulur mengusap punggung tangan Rania. "Jangan terlalu diforsir. Kesehatan kamu nomor 1. Sentuhan itu, yang biasanya terasa menenangkan, kini terasa seperti bara api. Rania menarik tangannya dengan halus, berpura-pura hendak mengambil piring. Matanya melirik ke arah Laras yang sedang menuangkan air ke dalam gelas Dimas. Gadis itu menunduk, menghindari kontak mata. Perutnya yang biasanya rata kini tampak sedikit membuncit, meski tersembunyi di balik daster longgarnya. Atau itu hanya imajinasinya? Rania merasa seperti sedang berjalan di atas tali, mencoba menyeimbangkan antara kewarasan dan paranoia. Ia memperhatikan setiap interaksi antara Dimas dan Laras. Sebuah lirikan singkat, sebuah senyuman tipis saat Laras tidak sengaja menyenggol kursi Dimas. Apakah itu tatapan seorang majikan pada pembantunya, atau ada makna lain yang tersembunyi di baliknya? Malam itu, setelah makan malam, Rania duduk di ruang keluarga, berpura-pura menonton televisi. Pikirannya kembali pada satu detail yang selama ini ia anggap sepele, kebiasaan Dimas mandi malam. Hampir 3 atau 4 kali seminggu, setelah Rania tertidur, Dimas akan bangun dan pergi ke kamar mandi. Ketika Rania bertanya, jawabannya selalu sama, gerah, "Sayang, nggak bisa tidur kalau badan lengket." Terkadang, Rania bisa mencium aroma sampo yang segar saat Dimas kembali ke tempat tidur. Ia akan keramas di tengah malam. Rania selalu menganggapnya sebagai kebiasaan aneh, tapi tidak pernah mencurigainya. Jakarta memang panas. Dimas memang mudah berkeringat. Penjelasan itu selalu cukup baginya. Tapi sekarang, dengan penemuan tes pack itu, kebiasaan aneh itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah petunjuk yang mengerikan. Kenapa seorang pria perlu keramas di tengah malam buta? Kecuali jika ia baru saja melakukan sesuatu yang membuatnya berkeringat, sesuatu yang intim. Sesuatu yang harus ia bersihkan jejaknya sebelum kembali ke tempat tidur di sebelah istrinya. Jantung Rania terasa seperti diremas. Kemungkinan itu begitu mengerikan, begitu tak terbayangkan, namun terasa sangat masuk akal. Kamar Laras berada di lantai bawah, tidak jauh dari kamar mandi tamu. Sangat mudah bagi Dimas untuk menyelinap turun saat Rania sudah terlelap. Rania memejamkan matanya, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak mungkin Dimas. Dimas adalah pria yang baik, suami yang setia. Pria yang menangis bersamanya setiap kali program bayi tabung mereka gagal. Pria yang selalu meyakinkannya bahwa cinta mereka lebih dari sekadar memiliki anak. Tidak mungkin pria yang sama tega mengkhianatinya dengan cara yang begitu keji,
di bawah atap rumah mereka sendiri, dengan gadis lugu yang ia percayai. Namun, benih kecurigaan itu sudah tertanam. Dan ia mulai menyiraminya dengan observasi. Keesokan harinya, Rania memutuskan untuk bekerja dari rumah. Ia sengaja duduk di ruang kerja yang menghadap ke taman belakang, memberinya pemandangan langsung ke arah dapur dan area servis. Ia melihat Laras yang sedang mencuci piring, sesekali berhenti untuk memijat pinggangnya. Ia melihat Dimas yang kebetulan juga sedang di rumah, berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Rania menahan napas. Dimas mengucapkan sesuatu pada Laras, sesuatu yang tidak bisa Rania dengar. Laras tertawa kecil, wajahnya merona. Dimas tersenyum, lalu menepuk pelan puncak kepala Laras sebelum berlalu. Sebuah tepukan. Hanya sebuah tepukan biasa dari seorang majikan yang ramah. Tapi bagi Rania, itu adalah sebuah adegan dalam film horor. Keakraban itu terasa salah. Terlalu santai. Terlalu intim. Rania merasakan gelombang mual yang hebat, lebih parah dari mual yang mungkin dirasakan Laras di pagi hari. Rumah yang dulu menjadi surga baginya kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya menyimpan potensi pengkhianatan. Setiap interaksi menjadi bahan analisis. Ia hidup dalam kewaspadaan penuh, matanya menjadi kamera pengintai, telinganya menjadi alat penyadap. Ia menari sendirian dalam tarian kecurigaan ini, di atas panggung sandiwara yang ia ciptakan sendiri, menunggu tirai terbuka dan mengungkap kebenaran yang mungkin akan menghancurkannya selamanya. Beberapa hari berikutnya terasa seperti badai yang anehnya tenang. Rania terus mengamati, namun tidak menemukan bukti konkret lainnya. Dimas dan Laras seolah tahu bahwa mereka sedang diawasi. Mereka bersikap sangat profesional, menjaga jarak, dan nyaris tidak berbicara satu sama lain kecuali untuk hal-hal yang perlu. Keheningan dan sikap hati-hati mereka justru semakin menyiksa Rania. Itu tidak terasa normal. Itu terasa seperti dua orang konspirator yang sedang tiarap, menunggu bahaya berlalu. Di tengah siksaan batin itu, Dimas tiba-tiba menjadi suami yang paling sempurna di dunia. Ia pulang kerja lebih awal setiap hari, membawakan Rania bunga lili putih kesukaannya. Ia mengajaknya makan malam di restoran mewah tempat kencan pertama mereka, memesan semua makanan favorit Rania dan menatapnya dengan tatapan memuja yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatinya. Aku tahu akhir-akhir ini aku sibuk banget, dan kamu juga pasti stres dengan pekerjaan, kata Dimas di sela-sela makan malam romantis mereka, tangannya menggenggam tangan Rania di atas meja yang diterangi cahaya lilin. Aku janji, setelah proyek besarku selesai bulan depan, kita ambil cuti panjang. Kita ke Eropa, gimana? Ke Paris, Roma, tempat-tempat yang selalu ingin kamu datangi. Hati Rania terenyuh. Sebagian dari dirinya sangat ingin mempercayai semua ini. Ia ingin percaya bahwa kecurigaannya hanyalah buah dari stres dan paranoia karena kegagalan mereka memiliki anak. Ia ingin percaya bahwa Dimas masihlah pria yang sama yang menikahinya 8 tahun lalu. Mungkin ia salah. Mungkin tes pack itu benar-benar milik teman Laras. Mungkin keakraban yang ia lihat hanyalah kebaikan hati seorang majikan. Aku cinta banget sama kamu, Rania, bisik Dimas, matanya berkaca-kaca. Cuma kamu satu-satunya di hati aku. Jangan pernah ragukan itu. Air mata Rania akhirnya jatuh. Air mata kebingungan, kelegaan, sekaligus ketakutan. Ia memeluk Dimas erat-erat, menghirup aroma parfum maskulin yang begitu ia kenal. Aku juga cinta sama kamu, Mas, balasnya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia merasa secercah harapan. Ia mencoba mengubur semua kecurigaannya dalam-dalam, berharap semua itu akan mati dan membusuk di sana. Keesokan harinya, Rania bahkan mencoba berbaik hati pada Laras. Saat melihat gadis itu sedang menyetrika, Rania menghampirinya. Laras, kamu kelihatannya pucat. Kamu sakit? Tanyanya dengan nada selembut mungkin. Laras tampak terkejut dengan perhatiannya. Enggak apa-apa, Bu. Cuma sedikit pusing saja. Kalau kamu butuh istirahat, istirahat saja. Atau kalau mau ke dokter, biar ibu antar. Jangan sungkan, kata Rania, memuji reaksi gadis itu. Mata Laras membelalak sesaat, ada kilat panik di sana sebelum ia berhasil menyembunyikannya. Tidak usah, Bu. Terima kasih banyak. Nanti juga sembuh sendiri, jawabnya tergagap,
lalu kembali fokus pada pekerjaannya dengan wajah tertunduk. Reaksi panik itu, meski hanya sekilas, sudah cukup untuk membuat benih kecurigaan Rania tumbuh kembali. Harapan yang baru saja ia pupuk tadi malam mulai layu. Rania sadar, badai ini belum berakhir. Ini hanyalah jeda, ketenangan sesaat sebelum sambaran petir yang sesungguhnya datang. Puncaknya terjadi pada hari Sabtu. Rania dan Dimas sedang bersantai di teras belakang, menikmati teh sore. Laras datang membawakan sepiring pisang goreng hangat. Saat meletakkan piring di meja, gaun daster yang ia kenakan sedikit tersingkap oleh angin, dan untuk sepersekian detik, Rania melihatnya. Perut Laras. Perut itu tidak lagi rata. Ada sebuah lengkungan kecil yang pasti, sebuah bukit mungil yang menandakan kehidupan baru sedang tumbuh di dalamnya. Itu bukan lagi imajinasinya. Itu nyata. Dimas, yang juga melihatnya, dengan cepat mengalihkan pandangan. Terlalu cepat. Gerakannya kaku dan tidak wajar. Ia pura-pura sibuk dengan ponselnya, namun Rania bisa melihat rahangnya mengeras. Dalam sekejap, semua keraguan Rania menguap. Ilusi tentang pernikahan bahagia yang coba ia pertahankan hancur berkeping-keping. Perhatian Dimas yang berlebihan beberapa hari ini, ajakan liburan ke Eropa, kata-kata cinta yang manis, semuanya terasa seperti suap. Sebuah upaya untuk menenangkannya, untuk membuatnya buta terhadap kebenaran yang terjadi tepat di depan matanya. Rania merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia sedang duduk di sebelah suaminya, pria yang berbagi tempat tidur dengannya, namun ia merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Badai yang tenang telah usai. Kini ia bisa mendengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Ia tahu, ia tidak bisa lagi hidup dalam penyangkalan. Ia harus mencari bukti yang tak terbantahkan, yang akan mengakhiri semua sandiwara ini. Dan ia akan melakukannya, tidak peduli seberapa sakit kebenaran itu nantinya. Tekad Rania sudah bulat. Ia tidak akan lagi menjadi penonton yang pasif dalam drama rumah tangganya sendiri. Ia akan menjadi sutradaranya. Ia akan mencari kebenaran, seburuk apapun itu. Kesempatan itu datang pada hari Senin sore, ketika Laras sedang sibuk mencuci mobil di garasi depan. Rania melihat ponsel Laras tergeletak di atas meja kecil di dekat dapur, sedang diisi daya. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pelanggaran privasi yang serius, sesuatu yang tidak akan pernah ia lakukan dalam keadaan normal. Tapi situasinya sudah jauh dari normal. Dengan langkah sepelan mungkin, seolah takut lantai akan berderit dan membocorkan rencananya, Rania mendekati meja itu. Tangannya yang berkeringat meraih ponsel murah itu. Ia melirik ke arah garasi, memastikan Laras masih sibuk. Aman. Ia membawa ponsel itu ke kamarnya, menutup pintu, dan menguncinya. Napasnya terengah-engah seolah baru saja berlari maraton. Ia menatap layar ponsel. Terkunci dengan pola. Sial. Rania mencoba beberapa pola yang paling umum. L, Z, M gagal. Pikirannya bekerja cepat. Pola apa yang mungkin dibuat oleh gadis sederhana seperti Laras? Mungkin inisial namanya? Ia mencoba pola L gagal. Ponsel itu kini memintanya menunggu 30 detik. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Bagaimana jika Laras selesai mencuci dan mencari ponselnya? Di tengah kepanikannya, sebuah ingatan melintas di benaknya. Beberapa minggu lalu, ia pernah melihat Laras membuka ponselnya saat mereka sedang menonton TV bersama. Ia tidak terlalu memperhatikan, tapi sekelebat ia melihat gerakan jari gadis itu membentuk sebuah pola. Pola apa itu? Rania memejamkan mata, mencoba merekonstruksi ingatan itu. Gerakannya dari sudut kiri atas, ke tengah, lalu ke kanan bawah. Sebuah pola sederhana, seperti huruf V terbalik, atau atap rumah. Dengan tangan gemetar, ia mencoba pola itu. Klik. Ponsel itu terbuka. Rania merasakan gelombang kelegaan sesaat yang langsung digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Ia kini memegang kotak Pandora di tangannya. Apa yang akan ia temukan di dalamnya? Dengan jari yang ragu, ia membuka aplikasi pesan singkat. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di bagian paling atas, ada percakapan dengan kontak yang disimpan dengan nama, Ibu. Rania mulai membaca dari pesan yang paling baru. Laras, Ibu,
Laras takut. Perut Laras sudah mulai kelihatan. Ibu Rania juga sepertinya mulai curiga. Ibu, sing sabar, enduk. Kamu harus kuat. Apa kata bapaknya? Laras, bapak bilang suruh tenang. Dia janji akan tanggung jawab. Tapi Laras takut, Buk. Takut kalau Ibu Rania tahu. Ibu, ya sudah, kamu turuti saja kata bapaknya. Jangan banyak tingkah. Ingat, kita ini orang susah, enduk. Ini mungkin jalanmu. Bapaknya? Bapak bilang suruh tenang. Dia janji akan tanggung jawab. Kata-kata itu berputar-putar di kepala Rania seperti racun. Bapak siapa yang mereka maksud? Tidak mungkin. Hatinya menjerit, menolak kemungkinan yang paling mengerikan. Ia terus menggulir ke atas, membaca percakapan-percakapan sebelumnya. Laras, Ibu, Laras positif. Sudah periksa pakai tes PET. Garisnya 2. Ibu, alhamdulillah. Maksud Ibu, gimana ceritanya, enduk? Sama siapa? Laras, sama Tuan, Buk. Tuan Dimas. Dunia Rania runtuh. Ponsel itu jatuh dari genggamannya, mendarat di atas karpet tebal tanpa suara. Tapi di dalam kepalanya, suara kehancuran itu memekakkan telinga. Nama suaminya, Tuan Dimas, tertulis dengan jelas di layar ponsel itu. Semua potongan puzzle yang selama ini ia kumpulkan, tes pack, mual di pagi hari, perut yang membuncit, tatapan canggung, tepukan di kepala, dan mandi keramas di tengah malam, semuanya kini menyatu menjadi sebuah gambar yang utuh dan mengerikan. Sebuah gambar pengkhianatan paling brutal yang pernah ia bayangkan. Ia tidak bisa bernapas. Dadanya terasa seperti dihantam godam. Rasa sakit itu begitu fisik, begitu nyata, seolah ada tangan tak kasat mata yang merobek jantungnya dari dadanya. Ia terisak, namun tidak ada air mata yang keluar. Hanya suara serak dan parau yang lolos dari tenggorokannya. Ia teringat semua janji Dimas, semua kata-kata cintanya. Semuanya bohong. Semuanya sandiwara. Pria yang ia puja, pria yang ia percayai dengan seluruh hidupnya, telah menancapkan pisau di punggungnya. Ia mengambil ponsel itu lagi, tangannya gemetar hebat. Ia membuka galeri foto. Di sana, ia menemukan beberapa foto selfie Laras. Di salah satu foto, Laras tersenyum ke kamera sambil mengelus perutnya yang masih samar. Di foto lain, ia sedang berada di sebuah kamar. Rania mengenali kamar itu. Itu adalah kamar tamu di rumah mereka. Laras mengambil foto di cermin, dan di latar belakang, di atas tempat tidur, tergeletak sebuah kemeja pria. Kemeja biru laut milik Dimas. Kemeja yang sama yang Dimas kenakan saat mereka makan malam bersama minggu lalu. Bukti itu tak terbantahkan. Dingin, keras, dan menyakitkan. Rania merasakan gelombang kemarahan yang dahsyat mulai menggantikan rasa sakitnya. Kemarahan pada Dimas yang telah mengkhianatinya. Kemarahan pada Laras yang telah merebut kebahagiaannya. Dan kemarahan pada dirinya sendiri karena telah begitu buta dan naif. Ia meletakkan kembali ponsel itu di meja, menghapus jejak air matanya. Isak tangisnya berhenti. Kini yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan tekad yang membara. Sandiwara ini harus berakhir. Dan ia yang akan menulis adegan terakhirnya. Setelah mengembalikan ponsel Laras ke tempatnya semula dengan tangan sedingin es, Rania mengunci diri di dalam studio kerjanya. Ruangan itu adalah dunianya, tempat ia menuangkan kreativitas dan membangun karirnya. Dindingnya dipenuhi sketsa desain, sampel kain, dan palet warna. Dulu, ruangan ini adalah sumber kebanggaannya. Kini, semua warna itu tampak memudar, berubah menjadi abu-abu. Ia duduk di kursi kerjanya, menatap kosong ke arah taman di luar jendela. Hujan mulai turun, rintiknya mengetuk-ngetuk kaca, seolah ikut menangisi hatinya yang hancur. Rumah ini, yang setiap sudutnya ia desain dengan penuh cinta, kini terasa seperti mausoleum. Sebuah monumen megah untuk sebuah pernikahan yang telah mati. Pikirannya melayang, ditarik oleh gema kenangan yang menyakitkan. Ia teringat hari pertama mereka pindah ke rumah ini 5 tahun yang lalu. Dimas menggendongnya melewati ambang pintu, seperti di film-film romantis. Mereka tertawa, berlarian dari satu ruangan ke ruangan lain, merencanakan masa depan mereka.
Nanti di sini ruang keluarga kita, sayang, kata Dimas sambil merangkulnya di ruangan yang masih kosong dan berdebu. Dengan sofa yang besar dan empuk, tempat kita nonton film sampai malam. Dan di sini, Rania menunjuk ke sebuah ruangan di lantai atas, akan jadi kamar anak kita. Dindingnya akan kita cat dengan gambar awan dan bintang. Dimas tersenyum, mengecup keningnya. Aku nggak sabar nunggu rumah ini penuh sama suara tangis dan tawa anak kita nanti. Kenangan itu terasa seperti belati yang diputar di dalam lukanya. Janji-janji itu, mimpi-mimpi itu, kini terasa seperti lelucon yang kejam. Dimas akan mendapatkan suara tangis bayi di rumah ini, tapi bukan dari rahim Rania. Bayi itu akan lahir dari rahim perempuan lain, hasil dari pengkhianatan yang terjadi di bawah atap yang sama. Ironi itu begitu pahit hingga Rania merasa ingin muntah. Ia membuka laci mejanya, menemukan sebuah album foto lama. Di sana ada foto-foto pernikahan mereka. Ia dan Dimas tersenyum bahagia, mata mereka berbinar penuh cinta dan harapan. Ada foto-foto liburan mereka ke Bali, ke Lombok, ke Singapura. Di setiap foto, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna, lambang kebahagiaan. Siapa sangka di balik senyum lebar Dimas, tersembunyi benih-benih kebohongan? Rasa sakit itu begitu dalam, begitu melumpuhkan. Ia merasa seperti orang bodoh. Bagaimana bisa ia tidak melihatnya? Apakah ada tanda-tanda lain yang ia lewatkan? Ia memutar kembali film pernikahannya di dalam kepala. Apakah Dimas pernah melirik perempuan lain? Apakah ia pernah menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan? Tidak. Dimas selalu menjadi suami yang penuh perhatian. Ia selalu mendukung karir Rania, tidak pernah mengeluh jika Rania harus lembur atau pergi ke luar kota. Ia adalah fasad kesempurnaan. Dan mungkin itulah masalahnya. Ia terlalu sempurna, terlalu pandai menyembunyikan sisi gelapnya. Rania berdiri dan berjalan mengelilingi ruangan. Matanya tertumbuk pada sebuah foto besar di dinding, foto dirinya dan Dimas saat merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7 tahun lalu. Mereka berada di sebuah restoran di puncak bukit, dengan latar belakang kerlip lampu kota. Di foto itu, Rania menyandarkan kepalanya di bahu Dimas, dan Dimas merangkulnya dengan protektif. Saat itu, Rania merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kini, saat menatap foto itu, ia hanya melihat dua orang asing. Seorang wanita naif yang tersenyum pada seorang pembohong ulung. Kemarahan mulai mendidih lagi, membakar habis sisa-sisa kesedihannya. Ini bukan salahnya. Ia tidak bodoh. Ia hanya terlalu percaya. Ia terlalu mencintai suaminya hingga membutakannya dari kemungkinan terburuk. Ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini, hatinya, tubuhnya, kesetiaannya, bahkan mimpinya untuk menjadi seorang ibu ia perjuangkan mati-matian demi mereka berdua. Dan apa balasannya? Pengkhianatan. Di rumahnya sendiri. Dengan asisten rumah tangganya. Rasa sakit itu bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Sebuah kekuatan. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya menangis dan memohon. Ia telah membangun hidupnya, karirnya, dengan tangannya sendiri sebelum bertemu Dimas. Ia bisa melakukannya lagi. Ia akan membangunnya kembali dari puing-puing kehancuran ini. Hujan di luar semakin deras, seolah alam sedang membersihkan dunia. Rania menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tapi di dalam sorot matanya ada sesuatu yang baru. Sebuah kilatan baja. Ia tidak akan lagi menjadi korban dalam cerita ini. Ia akan mengambil alih kendali. Ia akan merencanakan langkahnya dengan hati-hati. Konfrontasi tidak bisa dihindari, tapi ia akan melakukannya dengan caranya sendiri, pada waktu yang ia tentukan. Rumah ini mungkin telah terluka oleh pengkhianatan, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya ikut terluka selamanya. Ia akan menyembuhkan rumah ini, dan dirinya sendiri, dengan membersihkan semua hama yang telah mengotorinya. Keesokan paginya, Rania bangun dengan perasaan yang aneh. Kekosongan di hatinya masih ada, namun kini terisi oleh ketenangan yang dingin. Ia tidak lagi menangis. Ia tidak lagi merasa panik. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang merencanakan pertempuran terakhirnya. Pertempuran untuk merebut kembali harga dirinya. Ia mandi,
berdandan lebih teliti dari biasanya. Ia memilih setelan kerja berwarna merah marun yang tajam, memoles bibirnya dengan lipstik berwarna senada. Ia menatap cermin, bukan lagi sebagai wanita yang patah hati, tapi sebagai wanita yang memegang kendali. Hari ini, ia akan mulai menyusun skenario akhir dari drama rumah tangganya. Langkah pertama adalah mencari kekuatan dari luar. Ia tidak bisa melalui ini sendirian. Setelah sarapan yang canggung di meja makan, di mana ia berhasil bersikap normal di depan Dimas dan Laras, ia pergi ke kantor lebih awal. Namun, tujuannya bukan kantornya, melainkan sebuah firma hukum milik sahabatnya, Gita. Gita adalah seorang pengacara perceraian yang andal dan galak. Ia adalah sahabat Rania sejak kuliah, orang yang tahu semua cerita tentang perjuangannya dengan Dimas. Saat Rania masuk ke ruangannya dan menceritakan semuanya, dari penemuan tes pack hingga pesan di ponsel Laras, wajah Gita mengeras. "Brengsek," desis Gita setelah Rania selesai bercerita. "Aku tidak pernah menyangka Dimas bisa sebusuk itu. Di rumahmu sendiri? Dengan pembantumu? Itu level pengkhianatan yang berbeda, Ran." Rania hanya mengangguk, tenggorokannya terasa tercekat. Menceritakannya dengan lantang membuat semuanya terasa lebih nyata dan menyakitkan. "Oke, dengarkan aku," kata Gita, beralih ke mode pengacara. "Pertama, jangan konfrontasi mereka dulu. Terutama Dimas. Kita harus kumpulkan amunisi sebanyak mungkin. Foto-foto percakapan di ponsel Laras itu sudah bagus. Apa kamu sempat memfotonya?" Rania menggeleng. "Tidak. Aku terlalu panik." "Sial. Oke, tidak apa-apa. Kita cari cara lain." "Kedua, soal rumah dan aset. Rumah itu atas nama siapa?" "Atas nama kami berdua," jawab Rania. "Bagus. Harta gono gini. Kita akan pastikan kamu mendapatkan bagianmu, bahkan lebih, karena ini jelas kesalahan ada di pihaknya. Perselingkuhan, apalagi sampai menghasilkan anak, adalah bukti yang sangat kuat di pengadilan." Gita menjelaskan semua langkah hukum yang harus mereka ambil, dari proses mediasi hingga kemungkinan persidangan. Mendengar semua istilah hukum itu membuat kepala Rania pusing, tapi juga memberinya sedikit kekuatan. Ini bukan lagi hanya masalah hati, ini adalah perang. "Yang paling penting, Ran," kata Gita sambil menggenggam tangan sahabatnya, "kamu harus kuat. Mereka akan mencoba memanipulasimu. Dimas akan memohon, menangis, menyalahkanmu. Laras mungkin akan memainkan kartu korban. Jangan termakan. Ingat siapa dirimu. Kamu Rania, wanita kuat dan sukses yang tidak butuh pria brengsek seperti dia." Kata-kata Gita seperti suntikan adrenalin bagi Rania. Ia benar. Ia tidak boleh lemah. Setelah pertemuan itu, Rania merasa lebih siap. Ia punya rencana. Ia punya dukungan. Pulang ke rumah sore itu, ia melihat Dimas sedang bermain catur dengan Laras di teras belakang. Pemandangan yang aneh. Sejak kapan mereka punya hobi bersama? Dimas tertawa lepas saat Laras salah melangkah. Laras cemberut dengan gaya manja. Mereka tampak seperti pasangan muda yang sedang kasmaran. Pemandangan itu tidak lagi menyakiti Rania. Sebaliknya, itu memuakkan. Dan itu memberinya ide untuk skenario konfrontasinya. Ia tidak akan menyerang mereka secara membabi buta. Ia akan membangun panggungnya sendiri. Ia akan membiarkan mereka merasa nyaman dalam kebohongan mereka sebelum ia meruntuhkan semuanya sekaligus. Malam itu, saat makan malam, Rania memulai permainannya. "Mas, aku ada kabar gembira," katanya dengan senyum cerah yang dibuat-buat. Dimas dan Laras sama-sama menatapnya. "Kabar apa, sayang?" tanya Dimas. "Dokter menelepon tadi. Katanya ada teknologi baru untuk program bayi tabung, tingkat keberhasilannya tinggi sekali. Aku mau kita coba lagi bulan depan." "Aku sudah buat janji konsultasi," kata Rania, matanya menatap lurus ke arah Dimas, mencari celah di pertahanannya. Wajah Dimas pucat pasi. Senyumnya membeku. "Oh ya? Bagus dong," jawabnya terbata-bata. Rania bisa melihat kepanikan di matanya. Di sudut matanya, ia juga melihat Laras menunduk, tangannya tanpa sadar mengelus perutnya. Rania merasa puas. Umpannya berhasil ditelan. "Iya, aku semangat banget, Mas. Aku yakin kali ini kita pasti berhasil.
Akhirnya rumah ini akan ramai dengan suara anak kita. Anak kandung kita berdua. Rania sengaja menekankan kata kandung dan berdua. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia gelisah, bolak-balik di tempat tidur. Rania pura-pura sudah terlelap, tapi ia merasakan setiap gerakan suaminya. Ia tahu Dimas sedang terjebak dalam perangkapnya. Rencananya berjalan dengan sempurna. Ia akan membiarkan Dimas tersiksa oleh rasa bersalah dan ketakutannya selama beberapa hari. Ia akan membangun ketegangan ini hingga mencapai puncaknya. Dan ketika saatnya tiba, ia akan menjatuhkan bom kebenaran di tengah-tengah panggung sandiwara mereka, memastikan kehancurannya total dan tak terelakkan. Rania memutuskan untuk menghadapi Laras terlebih dahulu. Ia butuh pengakuan langsung dari gadis itu, tanpa intervensi atau manipulasi dari Dimas. Ia harus memisahkan mereka untuk menaklukkan mereka. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Dimas harus pergi keluar kota untuk perjalanan bisnis singkat, hanya 1 malam. Rumah itu kini menjadi milik Rania sepenuhnya. Malam itu, setelah makan malam, Rania memanggil Laras ke teras belakang. Langit cerah, diterangi cahaya bulan purnama yang pucat. Suara jangkrik terdengar nyaring, mengisi keheningan di antara mereka. Rania duduk di salah satu kursi rotan, sementara Laras berdiri dengan canggung di hadapannya, meremas-remas ujung dasternya. "Duduk, Laras," kata Rania dengan suara tenang, menunjuk kursi di seberangnya. Nada suaranya tidak marah, hanya datar dan dingin, yang entah kenapa terasa lebih menakutkan. Laras menurut, duduk di ujung kursi seolah siap melarikan diri kapan saja. Rania menatap gadis itu lekat-lekat. Di bawah cahaya bulan, wajah Laras yang biasanya tampak lugu kini terlihat penuh beban. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. "Sudah berapa bulan?" tanya Rania langsung, tanpa basa-basi. Tubuh Laras menegang. Wajahnya pucat pasi. Maksud ibu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Jangan pura-pura tidak tahu, Laras. Aku tahu kamu hamil." "Pertanyaanku, sudah berapa bulan?" ulang Rania, suaranya masih tetap tenang namun menusuk. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Laras. Ia menunduk, tidak berani menatap Rania. "3 bulan, Bu," cicitnya nyaris tak terdengar. 3 bulan. Rania menghitung mundur. 3 bulan yang lalu adalah saat Rania sedang sibuk-sibuknya mengurus proyek besar di luar kota. Ia sering pulang larut malam, terlalu lelah untuk memperhatikan apapun. Saat itulah mereka melakukannya. Di saat ia bekerja keras untuk masa depan mereka, suaminya justru sibuk menanam benih di rahim wanita lain. Rasa sakit yang tajam kembali menghantamnya, tapi ia menahannya. Ia harus tetap fokus. "Dan ayahnya Tuan Dimas, kan?" lanjut Rania. Pertanyaan itu seperti bendungan yang jebol. Laras pecah dalam tangis yang pilu. Ia terisak-isak, tubuhnya berguncang hebat. "Maafkan Laras, Bu. Maafkan Laras." Hanya itu yang bisa ia ucapkan berulang kali. Rania membiarkannya menangis selama beberapa saat. Ia tidak merasakan iba. Ia hanya merasakan kekosongan. "Aku tidak butuh permintaan maafmu, Laras. Aku butuh cerita. Aku mau tahu bagaimana semua ini bisa terjadi." Dengan terbata-bata, di sela isak tangisnya, Laras mulai bercerita. Awalnya adalah perhatian-perhatian kecil dari Dimas. Pujian tentang masakannya, pertanyaan tentang keluarganya di kampung. Dimas sering memberinya uang tambahan, mengatakan itu untuk adiknya yang masih sekolah. Laras, yang datang dari keluarga miskin dan tidak pernah mendapat perhatian seperti itu, merasa tersanjung. Ia melihat Dimas sebagai sosok dewa penolong yang baik hati. "Suatu malam," lanjut Laras, suaranya semakin pelan, "ibu sedang lembur. Bapak turun ke dapur, katanya lapar. Laras buatkan mie instan. Lalu bapak mulai cerita tentang masalahnya. Katanya bapak kesepian. Katanya ibu terlalu sibuk." Rania mengepalkan tangannya di bawah meja. Jadi Dimas menyalahkannya? Tentu saja. Itu adalah taktik paling klasik dari seorang peselingkuh. Bapak bilang Laras cantik, isak Laras. "Malam itu terjadi begitu saja, Bu." Laras takut, tapi bapak bilang bapak sayang sama Laras. Bapak janji akan tanggung jawab.
Tanggung jawab seperti apa yang dia janjikan? Tanya Rania dingin. Menjadikanmu istri kedua? Atau memberimu uang lalu menyuruhmu pergi dari sini setelah anak itu lahir? Laras terdiam, tangisnya mereda. Ia tampak bingung. Bapak cuma bilang akan tanggung jawab. Dia bilang Laras tidak perlu khawatir. Rania tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. Betapa naifnya gadis ini. Dan betapa liciknya suaminya. Dimas tidak pernah berniat bertanggung jawab. Ia hanya menenangkan Laras dengan janji-janji kosong, sambil berharap masalah ini akan hilang dengan sendirinya. Dia melakukannya lagi setelah itu, tanya Rania. Laras mengangguk pelan. Beberapa kali, Bu. Biasanya kalau ibu sudah tidur, Bapak akan turun ke kamar Laras, atau kadang di kamar mandi tamu. Kamar mandi tamu. Tempat Rania menemukan tespek itu. Tempat di mana pengkhianatan itu sering terjadi. Rania merasa mual. Dan dia selalu mandi setelahnya, kan? Keramas? Tanya Rania, memastikan potongan puzzle terakhirnya pas. Laras menatapnya dengan kaget, seolah heran bagaimana Rania bisa tahu detail itu. Ia mengangguk lagi. Cukup. Rania sudah mendengar semua yang perlu ia dengar. Pengakuan Laras adalah paku terakhir di peti mati pernikahannya. Ia berdiri. Malam ini, tidurlah di kamar tamu atas. Jangan keluar dari kamar itu sampai besok aku panggil. Mengerti? Perintahnya dengan nada tak terbantahkan. Laras, dengan wajah basah oleh air mata, hanya bisa mengangguk patuh. Ia bangkit dan berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai, seperti terpidana mati yang berjalan menuju tiang gantungan. Rania tetap di teras, menatap bulan yang bersinar terang. Udara malam terasa dingin, tapi tidak sedingin hatinya. Kini ia punya semua amunisi yang ia butuhkan. Besok, saat Dimas pulang, perang akan dimulai. Dan ia sudah siap untuk menjadi pemenangnya. Dimas pulang keesokan siangnya, wajahnya tampak cerah setelah perjalanan bisnis yang menurutnya sukses. Ia masuk ke dalam rumah sambil membawa oleh-oleh untuk Rania, sebuah syal sutra yang indah. Halo, sayang. Aku pulang, serunya dengan riang. Rania menyambutnya di ruang keluarga. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Ia menerima syal itu tanpa antusiasme. Terima kasih, Mas. Dimas merasakan ada yang aneh dengan atmosfer rumah itu. Terlalu sepi. Laras mana? Kok sepi banget? Laras ada di atas. Istirahat, jawab Rania singkat. Ia duduk di sofa, menatap suaminya dengan tatapan yang tidak bisa Dimas artikan. Duduk, Mas. Ada yang mau aku bicarakan. Dimas menurut, firasat buruk mulai merayapinya. Ia duduk di seberang Rania. Bicara apa? Kelihatannya serius. Rania tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Aku cuma mau bilang, aku sudah membatalkan janji konsultasi kita dengan dokter. Dimas mengerutkan kening. Dibatalkan? Kenapa? Bukannya kamu semangat banget. Aku sadar, sepertinya kita tidak perlu lagi program bayi tabung, lanjut Rania, matanya tak lepas dari wajah Dimas. Karena sebentar lagi, rumah ini akan punya bayi. Wajah Dimas berubah pucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Maksud kamu? Kamu hamil? Tanyanya dengan suara bergetar, ada campuran antara harapan dan kepanikan di sana. Rania tertawa kecil. Bukan aku, Mas. Tapi selamat ya, kamu akan jadi ayah. Jantung Dimas seolah berhenti berdetak. Ia tahu. Entah bagaimana, Rania tahu. Aku nggak ngerti maksud kamu, Rania, elaknya, mencoba mempertahankan benteng pertahanan terakhirnya. Oh, kamu pasti mengerti, kata Rania, nadanya berubah menjadi tajam. Laras hamil. 3 bulan. Dan kamu ayahnya, kan? Dimas membeku. Wajahnya seperti topeng lilin yang meleleh. Penyangkalan yang sudah ia siapkan di ujung lidah seolah menguap begitu saja. Ia tidak bisa berkata-kata. Kenapa diam, Mas? Desak Rania, kini berdiri dan berjalan mendekatinya. Enggak mau ngaku? Perlu aku panggilkan orangnya supaya kita bisa bicara bertiga? Rania, aku bisa jelaskan? Dimas akhirnya berhasil mengeluarkan suara,
nadanya memelas. Jelaskan apa? Bentak Rania, ketenangannya akhirnya pecah. Jelaskan bagaimana kamu bisa tidur dengan pembantu kita di bawah atap rumah kita sendiri. Jelaskan bagaimana kamu bisa menusukku dari belakang saat aku mati-matian berjuang untuk memberikanmu anak. Atau jelaskan kenapa kamu selalu mandi dan keramas di tengah malam buta setelah menidurinya. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penekanan yang penuh amarah dan rasa jijik. Itu adalah kunci dari semua kecurigaannya, bukti paling menjijikkan dari perselingkuhan mereka. Dimas tersentak seolah ditampar. Wajahnya memerah karena malu dan takut. Rania, maafkan aku. Aku Vilaf? Aku? Vilaf? Potong Rania dengan tawa sinis. Ilaf itu sekali, Mas. Bukan berkali-kali selama berbulan-bulan. Ini bukan hilaf, ini pengkhianatan terencana. Atas isyarat Rania yang tidak dimasadari, Laras muncul dari tangga. Gadis itu berjalan dengan kepala tertunduk, air matanya sudah mengalir deras. Ia berdiri di belakang sofa, tidak berani menatap siapapun. Melihat Laras, Dimas semakin panik. "Ras, kenapa kamu?" "Aku yang menyuruhnya ke sini," kata Rania dingin. "Pertunjukan ini butuh semua aktor utamanya. Sekarang, di depan aku mau kamu katakan pada Laras. Apa rencanamu? Apa tanggung jawab yang kamu janjikan padanya?" Dimas menatap Laras, lalu kembali menatap Rania. Ia terjebak. Tidak ada jalan keluar. Wajahnya yang biasanya tampan dan berwibawa kini tampak menyedihkan. Ia jatuh berlutut di depan Rania, mencoba meraih tangannya. "Rania, aku mohon, ampuni aku. Aku salah. Aku akan suruh Laras gugurkan kandungannya. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku janji." Rania menarik tangannya dengan kasar, menatap Dimas dengan tatapan paling dingin yang pernah ia berikan. Permohonan Dimas, dan sarannya yang keji untuk menggugurkan kandungan itu, adalah hal terakhir yang ingin ia dengar. Itu menunjukkan betapa tidak bermoralnya pria yang pernah ia cintai ini. Tirai panggung telah terbuka, dan pertunjukan terakhir ini berakhir dengan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tidak ada lagi cinta, yang tersisa hanya rasa jijik. Mendengar usul Dimas untuk menggugurkan kandungan Laras adalah titik balik bagi Rania. Jika sebelumnya masih ada setitik keraguan atau sisa rasa sakit di hatinya, kini semuanya lenyap, digantikan oleh kemarahan yang membeku dan keputusan yang tak tergoyahkan. Pria di hadapannya bukan lagi suaminya. Ia adalah monster egois yang hanya peduli pada dirinya sendiri. "Gugurkan," ulang Rania dengan suara rendah yang berbahaya. Ia menatap Dimas yang masih berlutut dengan tatapan penuh kebencian. "Setelah kamu menidurinya, menghamilinya, sekarang kamu mau membunuh anakmu sendiri hanya untuk menyelamatkan dirimu? Kamu pikir aku mau memulai lagi dari awal dengan seorang pembunuh?" Dimas terdiam, wajahnya pucat. Ia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Rania kemudian beralih menatap Laras, yang berdiri gemetar seperti daun kering. "Dan kamu, Laras, kamu dengar itu? Itulah tanggung jawab yang dia janjikan. Dia tidak pernah mencintaimu. Kamu hanya pelampiasan nafsunya. Dan sekarang, kamu dan anakmu hanya dianggap sebagai masalah yang harus disingkirkan." Kata-kata Rania menusuk Laras lebih dalam dari apapun. Isak tangisnya semakin menjadi. Ia akhirnya melihat kebenaran dari pria yang ia kira adalah pangerannya. Rania menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatannya. "Pertunjukan sudah selesai," katanya dengan suara tegas dan final. "Sekarang aku mau kalian berdua pergi dari rumah ini." Dimas mendongak, matanya membelalak tak percaya. "Pergi? Rania? Ini juga rumahku. Kamu tidak bisa mengusirku." "Oh, ya?" tantang Rania. "Rumah ini mungkin atas nama kita berdua, tapi surga yang kita bangun di dalamnya sudah kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri. Aku tidak sudi berbagi udara lagi dengan lelaki tak bermoral sepertimu. Pergi, atau aku akan menelepon polisi dan pengacaraku sekarang juga." Ancaman itu membuat Dimas gentar. Ia tahu Rania tidak main-main. Ia juga tahu posisinya sangat lemah. "Ambil barang-barang kalian. Hanya yang paling penting. Aku beri waktu 30 menit, perintah Rania." Suaranya sedingin es. Ia melirik Laras.
Kamu juga? Ambil barang-barangmu di kamar bawah. Dengan langkah gontai dan kekalahan yang telak, Dimas bangkit dan berjalan menuju kamar mereka. Rania mengikutinya, bukan untuk membantunya, tapi untuk mengawasinya. Ia melihat Dimas memasukkan pakaiannya ke dalam koper dengan gerakan kasar dan penuh amarah. Kamu akan menyesal, Rania, desis Dimas. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpaku? Rania bersandar di ambang pintu, lengannya bersedekap. Pertanyaan yang sama seharusnya kamu tanyakan pada dirimu sendiri, Mas. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa semua fasilitas yang kamu nikmati dari kerja kerasku juga? Selamat menikmati hidup barumu dengan pacar barumu. Aku harap uangmu cukup untuk membiayai persalinan dan membesarkan anakmu. Sindiran telak itu membungkam Dimas. Ia tahu sebagian besar kemewahan hidup mereka memang ditopang oleh penghasilan Rania yang jauh lebih besar sebagai desainer interior ternama. 30 menit kemudian, 2 koper berdiri di dekat pintu depan. Satu milik Dimas, satu lagi tas ransel besar milik Laras. Dimas menatap Rania untuk terakhir kalinya, matanya penuh campuran antara amarah, penyesalan, dan permohonan. Tapi mata Rania sudah tertutup untuknya. Pergi, hanya itu kata yang keluar dari bibir Rania. Dimas membuka pintu, menyeret kopernya keluar tanpa menoleh lagi. Laras mengikutinya seperti bayangan, wajahnya basah oleh air mata dan penuh kebingungan akan masa depannya. Rania menutup pintu di belakang mereka. Bunyi, klik, dari kunci yang ia putar terdengar seperti bunyi paling memuaskan yang pernah ia dengar. Ia bersandar di pintu, membiarkan tubuhnya merosot ke lantai. Keheningan tiba-tiba menyelimuti rumah itu. Keheningan yang memekakkan telinga. Tidak ada lagi suara Dimas, tidak ada lagi isak tangis Laras. Hanya ada dia. Sendirian di istananya yang kini terasa kosong dan dingin. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Ia menangis, bukan karena kehilangan Dimas, tapi karena kelegaan. Ia menangis untuk melepaskan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan yang telah ia pendam. Ia menangis untuk membersihkan sisa-sisa racun dari sistemnya. Rumah ini telah dibersihkan dari hama. Surga ini mungkin telah hilang, tapi ia tidak hancur. Dari puing-puing ini, ia akan membangun kembali kerajaannya sendiri. Sendirian. Dan ia tahu, ia akan baik-baik saja. Beberapa bulan berlalu sejak malam pengusiran itu. Musim hujan telah berganti, membawa serta udara yang lebih cerah dan harapan baru. Rumah Rania tidak lagi terasa dingin dan kosong. Perlahan tapi pasti, ia mengisi kembali setiap sudutnya dengan kehidupannya sendiri. Ia mengecat ulang dinding kamar tidur utama dengan warna biru laut yang menenangkan, membuang semua sisa kenangan tentang Dimas. Studio kerjanya menjadi semakin hidup dengan proyek-proyek baru yang menantang. Proses perceraian berjalan alot, seperti yang sudah diprediksi oleh Gita. Dimas, melalui pengacaranya, mencoba mengklaim setengah dari seluruh aset, berdalih bahwa ia juga berkontribusi dalam rumah tangga. Namun, bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, ditambah kesaksian dari beberapa tetangga yang curiga dan pengakuan Laras yang berhasil didokumentasikan oleh tim Gita, membuat posisi Dimas sangat lemah. Akhirnya, pengadilan memutuskan pembagian aset yang lebih menguntungkan Rania. Rumah itu sepenuhnya menjadi miliknya. Rania tidak pernah lagi mendengar kabar dari Dimas secara langsung. Dari Gita, ia tahu bahwa Dimas dan Laras tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dimas kesulitan mencari pekerjaan baru setelah reputasinya tercoreng, dan hidup mereka ditopang oleh sisa-sisa uang pesangon perceraian. Rania tidak merasakan kepuasan dari penderitaan mereka. Ia hanya merasakan ketidakpedulian. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Suatu sore, saat sedang menyiram tanaman di tamannya, sebuah mobil berhenti di depan gerbang rumahnya. Seorang wanita parubaya turun, tampak ragu-ragu. Rania mengenalinya sebagai Bibi Laras, wanita yang pernah sekali datang berkunjung. Dengan enggan, Rania membukakan gerbang. Wanita itu datang dengan maksud untuk meminta bantuan. Laras sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, namun mereka kesulitan membiayai hidup. Ia datang untuk memohon belas kasihan Rania. Rania mendengarkan dengan tenang. Hatinya tidak lagi merasakan amarah. Ia menatap wanita itu dan berkata, "Saya sudah memberikan bagian untuk ayah dari anak itu melalui proses pengadilan.
Tanggung jawab selanjutnya ada pada dirinya, bukan pada saya. Anak itu tidak bersalah, tapi dia bukan tanggung jawab saya. Ia memberikan sedikit uang kepada wanita itu, bukan karena iba pada Laras atau Dimas, tapi murni karena kemanusiaan untuk si bayi yang tidak berdosa. Ini untuk membeli susu dan keperluan bayinya. Tapi ini yang pertama dan terakhir. Setelah ini, tolong jangan datang ke sini lagi, kata Rania dengan tegas namun tidak kejam. Setelah wanita itu pergi, Rania kembali ke tamannya. Ia menatap bunga-bunga lili putih yang sedang mekar, bunga yang dulu selalu Dimas berikan padanya. Kini, ia menanamnya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan orang lain untuk memberinya bunga. Malam itu, Rania mengundang sahabat-sahabatnya, termasuk Gita, untuk makan malam. Rumah itu penuh dengan tawa dan celoteh, suara yang jauh lebih merdu daripada keheningan yang menyakitkan atau pertengkaran yang melelahkan. Mereka merayakan Hari Kemerdekaan, Rania. Jadi, apa rencanamu selanjutnya, Nyonya Merdeka? Goda Gita sambil mengangkat gelasnya. Rania tersenyum, senyum yang tulus dan datang dari hati. Aku ingin melakukan perjalanan sendirian ke tempat-tempat yang dulu hanya ada dalam mimpiku. Paris, Roma, aku akan pergi bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menemukan diriku lagi. Sahabat-sahabatnya bersorak. Di tengah kehangatan persahabatan itu, Rania merasa utuh. Luka di hatinya mungkin akan selalu meninggalkan bekas, seperti goresan pada perabotan antik. Namun, bekas luka itu tidak lagi terasa sakit. Itu adalah pengingat akan pertempuran yang telah ia menangkan, pengingat akan kekuatannya sendiri. Ia telah menemukan tespek di kamar mandi pembantunya, dan penemuan itu telah meruntuhkan dunianya. Namun, dari reruntuhan itu, ia membangun kembali sebuah dunia yang baru. Dunia yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan sepenuhnya miliknya. Fajar baru telah menyingsing di cakrawala hidupnya, dan ia siap menyambutnya dengan tangan terbuka.